Perang Suksesi dan Kemunduran Majapahit. Sri Prabu Kertawijaya mangkat di tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi. Di dalam Praraton disebutkan bahwa dia didarmakan di Kertawijayapura, sebuah makam tua di samping makam Putri Campa yakni Darawati, istri Sri Prabu Kertawijaya. Meskipun diyakini oleh juru kunci bahwa makam tersebut adalah makam Prabu Damarwulan dan makam permaisurinya yakni Ratu Kencana Ungu. Kemudian setelah Sri Prabu Kertawijaya mangkat, Majapahit dengan cepat jatuh ke dalam sebuah konflik yang sangat berlarut-larut. Dyah Wijaya Kumana Brih Pamotan yang naik tahta pada tahun Saka 1373 atau 1451 Masehi menggantikan Sri Prabu Kertawijaya dengan gelar Sri Rajasa Wardana. Penobatan Raja Majapahit di Keling Kahuripan yang terletak di pedalaman Daha Kediri menunjukkan adanya ketidakberesan, mengingat Dyah Wijaya Kumara Bri Pamotan hanya berkedudukan sebagai menantu Sri Prabu Kertawijaya. Tidak sampai 2 tahun berkuasa, di tengah konflik perebutan kekuasaan dengan putra-putra Sri Prabu Kertawijaya, Sri Rajasa Wardana hilang ingatan. Dan saat dihibur di atas sebuah perahu yang meluncur di tengah segara, ia melompat dan mati tenggelam. Abu jenazah Sri Rajasa Wardana dicandikan di Sepang. Ia meninggalkan 4 orang putra dan seorang putri yaitu Brih Kahuripan, Brih Mataram, Brih Pamotan, Brih Kertabumi, dan Parameswari Lasem. Menurut Praraton, sepeninggal Sri Rajasa Wardana selama 3 tahun antara tahun Saka 1375 dan 1378 atau sekitaran tahun 1453 sampai 1456 Masehi. Majapahit itu dalam sebuah keadaan tanpa raja. Keadaan tanpa raja ini berakhir pada tahun Saka 1378 atau 1456 Masehi. Ketika Bri Wengker naik tahta dengan gelar Hyang Purwa Wisesa. Menurut Praraton, Bri Wengker ini adalah putra Sri Prabu Kertawijaya. Jadi yang menggantikan Bri Pamotan Sang Sinagara adalah putra Sri Prabu Kertawijaya. Hyang Purwa Wisesa selama memerintah meneruskan kebijakan ayahandanya, Sri Prabu Kertawijaya, yang memberikan kedudukan-kedudukan penting kepada kerabat-kerabatnya yang beragama Islam. Di era pemerintahan Hyang Purwa Wisesa, Raden Patah, saudara lain ibu, diangkatnya menjadi pecat tanda di Bintara. Bawahan Adipati Demak, Lembu Sorah, Raden Kusen, putra Arya Damar yang merupakan kemenakannya diangkat menjadi pecat tanda di Terong. Saudaranya yang lain, Batara Katong, yang beragama Islam diangkat menjadi raja di Wengker atau Ponorogo. Raden Paku keturunan Brih Wirabumi diangkat menjadi raja muda di Giri dengan gelar Prabu Satmata. Bri Wengker Hyang Purwawisesa memerintah selama 10 tahun. Ia mangkat pada tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi dan didarmakan di Purik. Ia digantikan oleh putranya Bri Pandasalas Dia Suraprabawa yang saat itu menjadi Batara Stumapel yang naik tahta dengan gelar Singka Wikramawardana yang di dalam prasasti Trowulan 3 disebutkan memiliki permaisuri Bri Singapura Dia Sripura Raja Sawardana Dewi. Sri Prabu Singhawikrama yang naik tahta pada tahun Saka 1388 atau 1466 Masehi itu hanya berkuasa selama 2 tahun. Sebab sebagai kebijakannya yang sama dengan kebijakan kakeknya, Sri Prabu Kertawijaya dan ayahnya Hyang Purwawisesa, maka memberi peluang kepada kerabat-kerabatnya yang beragama Islam untuk menjadi pejabat kerajaan, menjadikannya sangat dibenci oleh kerabatnya yang lain. Tahun 1390 Saka atau 1464 Masehi terjadi pemberontakan besar yang diduga
dipimpin oleh Bri Kertabumi, putra Bri Pamotan, sang Sinagara. Para raton menyebutnya dalam pemberontakan itu. Sang raja pergi meninggalkan keraton. Sri Prabu Suraprabawa lari dari ibu kota Majapahit dan berkuasa di Daha sampai mangkatnya pada tahun 1396 Saka atau 1474 Masehi. Ketika Sri Prabu Suraprabawa mangkat pada tahun 1396 Saka atau 1474 Masehi, Bri Kertabumi mengangkat diri sebagai Maharaja Majapahit satu-satunya. Tetapi tindakan Kertabumi itu ditentang oleh keturunan Sri Prabu Kertawijaya dan para adipati pesisir muslim yang diangkat oleh Sri Prabu Hyang Purwowisesa dan Sri Prabu Suraprabawa. Saat itu di Majapahit terdapat dua orang raja. Yang pertama, Bri Kertabumi yang berkuasa di Wilkiwatikta. Yang kedua, Dyah Ranawijaya, putra Sri Prabu Suraprabawa Singhawa Wikrama Wardana yang menggunakan gelar Abhiseka Girindrawa Wardana. Bri Kertabumi hanya berkuasa kurang dari 4 tahun, sebab pada tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi, Dyah Ranawijaya Girindrawardana membawa pasukan besar untuk menyerang Majapahit. Kemudian merebut kembali kekuasaan dari tangan Bri Kertabumi. Dalam peristiwa serangan itu, para raton menyatakan Bri Kertabumi yang masih terhitung paman dari Bri Prabu itu terbunuh di Kedaton pada tahun Saka 1400. Kemudian sumber dari para raton ini sejalan dengan sumber dari Serat Kanda yang menyebut peristiwa kehancuran ibu kota Majapahit akibat serbuan Girindrawardana itu terjadi pada tahun Saka 1400 yang ditulis dalam Candra Sangkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Pakar arkeologi dan epigraf Hasan Jafar dalam buku Masa Akhir Majapahit Girindrawardana dan Masalahnya menegaskan bahwa setelah kekuasaan Bri Kertabumi digulingkan, Dyah Ranawijaya Girindrawardana berhasil mempersatukan kembali sisa-sisa wilayah kerajaan Majapahit yang sudah terpecah-pecah dan mengukir namanya dalam prasasti dengan gelar Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatikta Pura Janggala Kadiri Prabunata. Walaupun demikian, keadaan Majapahit yang telah rapuh dari dalam disertai tumbuhnya perkembangan baru di daerah pesisir utara Jawa dan di Asia Tenggara umumnya menyebabkan kekuasaan Majapahit tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi dan lambat laun sampai saat keruntuhannya. Pandangan Hasan Ja'far tentang keruntuhan Majapahit akibat perang suksesi yang berpuncak pada peristiwa penyerangan Dyah Ranawijaya Girindrawardana ke ibu kota Majapahit sedikitnya terbukti dengan terpecah belahnya kekuasaan Majapahit menjadi kadipaten-kadipaten kecil yang terbebas dari kekuasaan Majapahit. Jika pada masa kekuasaan Sri Prabu Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi, wilayah utama Majapahit yang terpantau masih sekitaran 24 negara daerah yang merupakan negara vasal seperti Daha, Kahuripan, Jugaraga, Pajang, Tanjung Pura, Mataram, Pajang, Wengker, Gabalan, Tumapel, Singapura, Kertabumi, Kumbang Jenar, Lumajang, Wirabumi, Matahun, Keling, Pandan Salas, Pabuhan, Kalingapura, Pamotan, Lasem, Pakembangan, dan Pawunuhan. Maka pada masa akhir Majapahit di bawah kekuasaan keturunan Girindrawardana telah bermunculan wilayah-wilayah baru seperti Demak, Pengging, Giri, Sengguru, Tepasana, Garuda, Surabaya yang kemudian disusul munculnya kadipaten-kadipaten Gurem seperti Jepara, Semarang, Kandal, Pati, Tuban, Sidayu, Kresik, Pamedegang, Arosbaya, Sumeneb, Buger, Babadan, Macan Putih, Pasuruan, Kedua Hun, Dengkol, Banger, Propo,
Gerongan, Gending, Panjar, Keniten, dan sebagainya. Yang satu sama lain mengaku penerus Majapahit, sehingga sering pecah peperangan di antara mereka ini. Sementara itu, sejak ibu kota kerajaan dipindahkan ke Daha, Kadiri, Majapahit berangsur-angsur terkucil menjadi negara agraris yang terkunci dari daratan dan tidak mampu berkembang. Pelaut-pelaut Portugis yang datang pada awal abad ke-15 masih mencatat bahwa Majapahit sebagai kerajaan masih disebut-sebut orang di pedalaman Dah. Nah, itu sepenggal kisah mengenai awal kemunduran dari kerajaan Majapahit dengan terjadinya sebuah perang yang disebut dengan perang suksesi. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.